استغفر الله العظيم 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 صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Fa ahlan wa marhaban bikum bi liqa'ina al-mutajaddid, liqa riwayat dan hikayat. Pada episode yang keempat, ahbabana fillah duyuban a'izza. Selamat pada para penggemar majelis ilmu dan juga majelis zikir di mana saja Anda berada. Kita kembali dengan kajian riwayat dan hikayat, lanjutan daripada 3 episode yang telah kita bicarakan bersama pada 3 hari yang lalu, di mana kehidupan yang Allah berikan kepada kita dengan ketentuan usia, dengan jenjang usia yang telah ditetapkan oleh Allah. La yazidu wa la yanqus, tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Kita ada ketentuan dan itu merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6. Setelah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada para malaikat dan juga dengan kitab-kitabnya, dan juga kita beriman pada hari pembalasan, juga kita beriman dengan qada dan qadar, khairihi wa syarrih, antumina bil qadari khairi wa syarrih, beriman dengan takdir baik dan buruknya itulah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, usia yang dengan batasannya, rezeki yang dengan ukurannya, pemberian yang dengan sukatannya, itu tidak akan berkurang dan juga tidak akan lebih kecuali kalau dengan qada mu'allaq. Ketentuan takdir mu'allaq itu saja, mungkin itu dengan amalan, mungkin itu dengan ibadah yang akan boleh berubah daripada hitungan kepada hitungan. Kalau dia tidak bersilaturahim, kalau dia tidak berinfak, kalau dia tidak menderma, usianya 65 tahun. Tapi kalau dia selalu bersilaturahim, selalu berinfak, selalu memberikan bantuan, pertolongan, derma, sumbangan kepada orang ramai, juga kepada fakir miskin, maka usianya akan menjadi pada 75 tahun. Ini yang sifatnya takdir mu'allaq. Jadi dengan kita yang walaupun dengan keterbatasan, baik itu dengan umur ataupun juga dengan waktu, dengan peluang dan kesempatan, ataupun juga dengan harta dan pemberian yang diberikan, itu yang walaupun seperti apa bentuknya, kita mampu dan semuanya boleh untuk meraih yang terbaik dan yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ikuti perjalanan sejarah sejak daripada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak daripada zaman Nabiullah Adam sampai pada detik kita sekarang, yang secara pasti
jumlah bilangan yang bakalan akan masuk surga, yang bakalan akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dan keampunan dosa, yang akan mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka di kalangan mereka-mereka yang sudah pergi, di kalangan salafun saleh. Itu tidak semuanya usianya sampai 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun, tidak. Ada yang dengan usia mereka tidak lebih daripada dalam 30-an. Sayyidatuna Fatimah, usia beliau sangat-sangat muda sekali. Rasanya tak sampai dalam 40-an, kurang daripada 35 pada waktu beliau meninggal dunia. Muda saja. Tapi pasti dan pasti beliau telah mendapatkan jaminan surga dan juga berkira dengan para sahabat Nabi kita lainnya. Jadi untuk mendapatkan surga itu tidak bergantung kepada usia yang panjang, pengorbanan yang banyak, ibadah yang banyak, tapi dia bergantung kepada firman Allah yang berbunyi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian kepada kalian, liyabluwakum, untuk menguji kamu, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara daripada kalian yang paling bagus, yang paling istimewa, yang paling cemerlang, yang paling berkualiti amal ibadahnya. Ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru, bukan yang banyak, bukan yang agung, bukan yang super, tidak. Bukan yang super, tidak dapat dihitung dengan hitungan, dengan angka, dengan sukatan, dan juga dengan ukurannya. Tapi siapa yang terbaik dengan kualiti amal ibadah, imaniyat, yakiniatnya. Jadi yang walaupun ulama mengatakan hanya setakat 2 rakaat saja, 2 rakaat salat dalam setengah jam itu boleh mengalahkan 10-20 rakaat pada hitungan waktu yang sama. Jadi katakan saja ada 2 orang, satu rakaatnya sampai 20. Yang satu, masa yang 20 rakaat dia gunakan tadi itu kira-kira dalam 45 menit. Dia gunakan 45 menit itu hanya salat dalam 2 rakaat saja dengan bacaan yang panjang. Tapi dia lebih tadabbur, tapi dia lebih khasyah. Yang hak 2 rakaat tadi itu lebih afdal daripada yang melaksanakan salat jumlah bilangannya lebih daripada itu, mungkin sampai kepada 10, sampai kepada 20. Kenapa? Sebab ahsana amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara daripada kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Oke, untuk pusingan pertama kita simpulkan, untuk meraih ridhanya Allah, rahmatnya Allah, surganya Allah, tidak mesti harus dengan amal ibadah yang banyak, tidak mesti harus dengan pengorbanan yang banyak, tidak harus juga dengan waktu yang banyak. Yang penting walaupun dengan waktu yang relatif singkat, dengan amal ibadah yang super sedikit, tapi berkualiti, ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh, itu dia sudah mampu untuk meraih ridha, meraih anugerah, meraih keampunan, dapatkan maghfirah surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dengan kita pernah mendengar ada di antara daripada hamba Allah Jalla Jalaluh, Allah karuniakan surga kepadanya, padahal dia sama sekali tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah beramal, selepas mengucap dia meninggal dunia dengan mengucap runtuh segala kemaksiatan, kemungkaran, dosa kesalahan yang pernah dia lakukan dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting quality, yang penting quality, yang penting yang teristimewa, yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian peluang untuk mendapatkan rahmatnya Allah, peluang untuk mendapatkan surga, peluang untuk mendapat keampunan ini ternyata berada di ujung jari kita masing-masing. Jadi tak ada alasan kalau sampai tidak berjaya untuk meraih dan juga untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan alasannya nak buat lagu mana, misalnya nanti di akhirat, ya Allah nak buat lagu mana, hanya setakat 30 je umur, hanya sekedar dalam 50 tahunan saja, nak buat lagu mana, tak memerintah pun, tak alim pun, tak banyak mengaji, tak banyak bertalaki. Nah, itu bukan alasan. Sebab kenapa? Sebab kita pada 2 pertemuan kita yang telah lalu telah kita sebutkan, telah kita perkenalkan nama-nama Allah yang patut tersemat di dalam hati supaya hidup kita jadi nyaman, jadi tentram, dan kita bahagia di sepanjang hidup. Sifat
Malik, sifat Dafi', sifat Allah Mani', sifat Allah Khaliq, yang maha mengatur, yang maha bijaksana, yang maha besar, yang maha agung, yang maha pemurah, yang maha mengabulkan, yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha kuat, yang maha mencegah, yang maha menolak. Itu diantara yang kita bicarakan pada beberapa waktu yang telah lalu. Satu sifat yang menarik daripada 17 sekian sifat Allah, dan semuanya menarik, semuanya istimewa. Tak ada sifat Allah yang tidak istimewa. Satu pun daripada sifat Allah kalau kita kaji, kalau kita amati dan kalau kita hayati, kita sudah boleh mendapatkan kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Jadi kemarin Abi senaraikan 8 sifat Allah pada episode 2 hari yang lalu. Yang pertama, Allah Sang Pencipta, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemurah. Kemudian yang berikutnya, Allah Maha Mengabulkan, dan juga Allah Maha Hakim, Maha Mengetahui. Itu 8 sifatnya kita bicarakan pada beberapa waktu yang lalu. Semalam yang kita bicarakan adalah sifat Allah Mani', yang Maha Mencegah, Dafi', yang Maha Menolak, Qahar, yang Maha Perkasa, Jabbar, yang Maha Berani, Qawiyun, yang Maha Kuat. Kemudian ada 2 sifat kita tak komen panjang, Rahman, Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Masya Allah, tabarakallah, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, yang walaupun sedikit dengan amalan, sedikit dengan keyakinan, sedikit dengan waktu Allah berikan, tapi dengan kasih sayang Allah, dengan belayan kasih sayang Allah yang menjelma dalam kehidupan kita, yang mengasihani kita, yang walaupun yang pada waktu kita lagi sedang sakit, yang walaupun pada waktu kita lagi sedang tidur, yang walaupun pada waktu kita lagi sedang santai, tetap saja sakit dan sehatmu, sehat kita dengan ibadah, ganjaran pahala yang berlipat ganda. Waktu sakit pun kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu kita jaga, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, talbiyah, baik Allahumma labbaik, baik la syarika lak labbaik. Luar biasa. Putaran tawaf tidak kurang daripada 7 kali. Putaran sa'i tidak kurang daripada 7 kali pulang pergi. Tahallul, kita belanja puluhan ribu RM untuk kita melaksanakan ibadah umrah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Dengan amal ibadah kita laksanakan, yang dimana dengan kita mendapatkan karunia, mendapatkan taisir dan tadbir, tashil daripada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga dengan kita dapat memenuhi suruhan Allah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ku perkenankan surahmu dengan umrah. Anugerah yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan umrah atau yang melaksanakan haji itu juga dengan anugerah yang sama Allah berikan kepada seseorang sebelum jemaah haji sampai ke tanah suci Mekah, hatinya sudah sampai ke Mekah. Dia juga punya keinginan yang sama, punya hasrat yang sama. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tengok orang berwukuf di padang Arafah live daripada Arafah, hancur perasaan kita, menetes air mata kita, sedih, kita menangis kita. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada hari Arafah. Ternyata dengan kita berkumpul bukan di padang Arafah, tapi dengan kita berkumpul di dalam rumah, atau juga di dalam masjid, atau juga di bilik tidur, atau juga di pondok pesantren. Ya Arhamar Rahimin, yang dengan kita daya tangan tak sampai, bukan cuma hanya dengan duitnya, bukan cuma hanya dengan waktunya, sehat afiat, alhamdulillah duitnya cukup, tapi ternyata jalannya, perjalanan untuk datang ke sana itu tersekat dan juga terhambat. Tak boleh sebab kena di lockdown, tak boleh kena ada pembatasan, tak boleh kena dengan sekatan, tak boleh mungkin juga kena asbab-asbab yang lainnya. Jadi yang walaupun dengan kita tidak pergi, kita hanya sekat melambaikan tangan saja. Assalamualaikum, fi amanillah, fi hifdillah. Kita ucapkan kepada orang yang pergi ke Mekah, ke tanah suci Mekah, dan juga ziarah ke makam Baituna Sayyiduna
ke makam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kepengennya dengan kita juga melantunkan talbiyah yang semacam itu. Kumar kami perlu dengan salawat, semakin dekat semakin rindu, semakin dekat semakin syahdu, semakin dekat semakin mahabbah kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita di perjalanan daripada Mekah menuju Madinah atau daripada KLIA terbang langsung mendarat di Jeddah, langsung mendarat di kota Madinah, kota baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yathrib, Thaibah. Kita lantunkan salawat sebanyak-banyaknya. Semakin dekat kita dengan Masjid Nabawi, semakin dekat kita dengan makam, semakin rindu kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik kenangan indah yang semacam itu bagi orang yang sudah pernah pergi sampai ke sana, meski tidak akan mungkin dapat dilupakan. Jadi dengan kita lantunkan ayyuhal mushtaq la tanami, hai orang yang rindu jangan tidur. Hadihi ya Allah ya Rahman Rahimin, ayyuhal mushtaqu la tanami, hadihil anwaru di salami an qaribin anta bil harami inda khairil urbi wal ajami. Ayuhan mushtaq, jangan tidur, jangan lena. Hadiah Anwarudhi Salami, ini pancaran cahaya Bani Salimah, angkaribin sekejap lagi. Anta fil harami, kamu akan sampai ke tanah haram. Indah khairil urbi wal ajami, di sisi sebaik-baik Arab dan Ajam, di samping Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemana kita tidak menangis, cemana kita tidak melelehkan air mata. Saat ketika dengan kita tidak diberikan taisir dan kemudahan untuk kita datang ke sana, rupa-rupanya pada hari kiamat nanti, bagaimana justru yang tak pergi tadi itu mendapatkan tempat yang lebih istimewa. Ada catatan pergi haji, ada catatan pergi umroh, ada catatan bangun masjid, ada catatan impak yatim, ada catatan bangun pesantren, ada catatan macam-macam catatan ibadah. Dia pun heran. Ini betul kan, ini dokumen aku betul kan, catatan yang aku baca. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah dokumennya masing-masing. Cukup kau sebagai penghisab dan juga sebagai saksi atas segala perbuatan yang kalian lakukan. Semuanya pandai baca, tak pandai baca akan membaca dokumennya nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan semuanya, para hadirin, para penonton, dan juga para penggemar ilmu, pecinta ulama, jangan tidak cinta ulama, jangan tidak cinta para habaib, jangan tidak cinta orang-orang saleh, jangan tidak cinta orang-orang yang dekat kepada Allah, jangan tidak cintakan kebaikan, jangan tidak cinta orang-orang yang berjuang demi untuk agama dan juga demi untuk kebenaran. Cintai mereka. Mereka punya daulah, punya leluasa, punya pemerintahan nanti pada hari kiamat. Orang-orang saleh, para alim ulama, Allah persilakan untuk memberikan syafaat kepada orang ramai. Maka wujudkan di dalam hati mahabbatas salihin, cinta kepada orang-orang yang baik, cinta kepada orang-orang saleh, yang walaupun uhibbus salihina walastu minhum, kata Imam Syafi'i, aku cinta kepada orang saleh yang walaupun aku bukan daripada mereka, yang mungkin saja dengan aku akan mendapatkan syafaat dan pertolongan daripada mereka. Dan aku bencikan kemaksiatan dan juga ahli maksiat yang walaupun kita sama-sama terbabit melakukannya. Wujudkan mahabbatus salih di dalam hati. Jadi dengan kita pada saat ketika dibangkit pada hari kiamat, ya Allah, heran kita macam mana kita boleh terkumpul dengan orang-orang soleh, terkumpul dengan ahli ibadah. Sehingga saya jangankan nak pergi ke Mekah ibadah umrah sampai berpuluh-puluh kali melaksanakan haji, duit untuk pergi KL pun tak ada, lockdown. Tak ada pekerja. Disebabkan karena sudah tak boleh jualan, kedai ditutup, warung ditutup, hasil penghasilan rakyat jelata, rakyat yang macam kita nak dapat duit daripada mana, banyak mana pun dapat daripada kerajaan, banyak juga yang tidak dapat. Dan tak banyak mana, kepulauan kita lebih banyak. Ya Allah, ternyata ada catatan bangun masjid, catatan membiayai pondok pesantren,
Jadi dia pun tertanya-tanya, rupa-rupanya itu semuanya daripada nawaya salihah, daripada niat yang baik. Seandainya aku punya duit, aku juga pergi. Seandainya aku punya duit, aku juga berinfak. Seandainya aku ada duit, aku juga akan bangun masjid. Seandainya aku ada duit, aku juga akan bina tempat-tempat untuk warga mas. Seandainya aku ada duit, aku juga akan menggunakan duitku untuk memberikan biaya bantuan kepada warga Palestina, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Niat kita semacam itu tuh nilainya sama dengan ibadah, bahkan lebih baik lagi daripada ibadah. Nabi kita bersabda, niyatul mu'mini khairu min amali, niat daripada seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalannya. Sebab kalau amalan boleh jadi kita ria, boleh jadi kita ujub. Niat, siapa yang ujub dengan niat? Siapa yang ujub dengan niat yang yang tersimpan, yang terpendam di dalam hati. Nah, itu daripada sifat Allah Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Bukan yang berperang, yang tak berperang pun boleh jadi dapat pahala berjuang di jalan Allah. Bukan dengan orang yang bertahajud, yang tak bertahajud pun Nabi kita bersabda, barang siapa membaca, ini jangan tadi baca nih, ini pencerahan daripada Abi, bukan setakat untuk didengar, tapi untuk diamalkan, untuk dihayati. Yang pertama didengar, yang pertama dipahami, yang kedua dihayati, yang ketiga dan diamalkan, yang keempat supaya kita tergolong dengan kumpulan ahli shalah dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah, seseorang yang tidur dalam keadaan suci dan bersih, niat dalam hati itu bangun salat tahajud, tapi tidak terkejut. Orangnya kedekut, untuk berperang pun juga pengecut. Nak tahajud tidak terkejut, tapi dapat pahala tahajud. Macam mana? Niat. Masya Allah, tabarakallah. Ada niat untuk melaksanakan salat tahajud. Ternyata entah bagaimana, mungkin mata tak boleh dibuka atau tidur nyenyak sungguh, bangun pada saat azan berkumandang. Itu Nabi kita bersabda akan ditulis pahala qiyamul lail, pahala bertahajud. Bonus plus tambahannya itu dapat tidur nyenyak sampai subuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu daripada sifat apa kira-kira? Itu daripada sifat Allah Rahman Rahim. Terampunkan segala dosa kesalahannya hanya dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Kita pernah mendengar cerita itu dengan seorang perempuan pelacur masuk surga. Apakah dengan perempuan pelacur jual kehormatan? Dia layan laki-laki siang dan malam. Kemaluannya sudah jadi milik orang yang membayar. Siapa yang sanggup bayar, siapa yang ngajak main, dia layan. Tak kisah laki-laki mana saja pelacur. Yang namanya pelacur, ya itulah dia. Seorang perempuan murahan yang hidupnya hanya mencari mangsa untuk main secara haram dengan dirinya untuk mendapatkan sedikit duit. Ternyata pelacur tadi itu hanya dengan memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Semuanya pernah dengar cerita ini. Ceritanya kita sudah tahu, tapi kita nak kaitkan dengan sifat Allah yang mana satu. Apakah dengan sifat yang maha perkasa? Apakah dengan sifat Allah Malik? Apakah dengan sifat Allah Mani'? Itu dengan sifat Allah Rahman Rahim. Wa bil mu'minina raufur rahim, itu diantara daripada sifat yang Allah berikan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan rasa kesiannya kepada seekor anjing yang menjilat-jilat pasir di gurun Sahara kepanasan, dia berkata, bermain dalam pikirannya, macam seperti aku tadi itu, aku kehausan, aku dahaga, tapi karena anjing taklah macam seperti dengan manusia. Aku tadi pada waktu dahaga terus terjumpa peringgi ini, atau dengan sumut ini dia pun turun, dia minum, dia cedok air, dia minum. Setelah dia keluar, dia ternampak anjing menjilat-jilat pasir, la'alla wa'asa, yang barangkali daripada pasir itu ada lembaban embun. Di malam hari boleh berodakan keadaan yang terlampau haus. Maka dengan rasa kesiannya, bukan kesian pada seorang alim, bukan kesian kepada orang soleh, bukan kesian kepada ahli ibadah, bukan kesian kepada tu guru, kesian kepada satu ekor anjing najasanya najasa Allah. Tengok, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah Karim. Sifatnya, hubungannya dengan sifat Karim, Allah yang Maha Pemurah. Sehingga
pada saat dia dapat merasakan betapa kehausannya anjing tadi itu, dia rasakan macam seperti aku tadi, dia pun turun sampai ke bawah. Dia gunakan kasut dia cedok air itu dengan kasut, kemudian dia gigit. Kenapa digigit? Sebab dia mau naik, tangan kanan kiri naik, memanjat. Sementara air yang dicedok dengan kasut itu dia gigit. Sampai kata dia minumkan kepada anjing, fasyakarallahu sa'yaha. Allah terima kasih dan juga Allah suka dengan perbuatannya. Akhirnya Allah ampunkan dia daripada dosa dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Pelacur masuk surga karena bagi minum air kepada anjing. Bagaimana kalau dengan orang yang soleh dan salihah, dengan mukmin dan mukminah, memberikan derma, memberikan sumbangan, memberikan impak untuk masjid, untuk yatim dan juga untuk kelancaran dakwah, untuk kebaikan. Kalau seandainya kepada anjing saja seperti itu pahalanya, ternyata surga balasannya. Bagaimana kalau diberikan kepada orang-orang yang baik, yang dengan duitnya tadi itu digunakan untuk ibadah, digunakan untuk kebajikan. Kau dengan duitmu, sehingga dia berbelanja, dia belanjakan untuk keperluannya dengan makanan dan minumannya. Masya Allah, tabarakallah, dengan makan dan minum. Dengan tenaganya dia gunakan untuk takbir, untuk ibadah, salat, Allahu Akbar. Cemana kita tidak dapat peluang membantu anjing saja boleh masuk surga pada saat ketika dia kehausan. Bagaimana kalau kita membantu ramai saudara-saudara kita yang telantar sekarang ini, sampai ada yang bunuh diri sebab dah pening nak pikir lagu mana, PKPD, yang dengan kita sedang berada di tempat kediaman masing-masing, ada dalam berapa ribu, tak ada lagi angka. Ramai yang terjejaskan pencahariannya, ramai yang kehilangan pekerjaannya, ramai yang hidup menganggur, ramai yang menjual sebagian daripada perabot atau barang-barang yang tidak perlu. TV sudah dijual, handphone sudah dijual, mesin basuh atau dengan PTS, kulkas sudah dijual. Kenapa? Untuk menahan nyawa, untuk sadur rahmat, supaya nyawa tidak terkeluar. Itu dengan sifat Allah Rahman Rahim tadi itu kepada seorang pelacur masuk surga. Ya Rahman Rahimin, dengan sifat Rahman Rahim Allah. Satu persatu sades, zalim, diktator, kerat, potong, tembak, kalau dengan bahasa kita, mati, pikrati, mati, tosok, mati, tikam, mati, pukul, mati, bunuh, mati. Udah 99 orang yang dibunuhnya. Semuanya juga dengar tentang cerita itu, juga kita sudah pernah meriwayatkannya. 99 orang tanya kepada seorang abid, pada salah seorang rahib, apa ada cara untuk aku tobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diinformasikan aku membunuh sejumlah tidak kurang daripada 99 orang. Kata abid, tak ada, kalau sampai sebanyak itu jumlah bilangannya satu pun. Diingat nih, seseorang yang membunuh seorang muslim, man qatala musliman, barang siapa membunuh seseorang muslim secara sengaja, laqi Allah wa huwa alaihi ghadban, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan marah. Ada riwayat menyatakan akan bertulisan ayusun min rahmatillah, yang membunuh, yang menuangkan darah seorang mukmin itu akan bertulisan dengan kalam Rabbani di dahinya, putus asa, tidak ada harapan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana? Bukan cuma 1, 2, 3, 4, dia sudah 99. Dalam bahasa hadis baginda Nabi kita bersabda, la zawalud dunya, hancurnya dunia itu lebih mendingan, lebih elok daripada membunuh seorang mukmin, daripada menuangkan darah seorang mukmin secara haram. Bukan berperang di jalan Allah, bukan karena dia buat, bukan dalam rangka untuk membela diri, tapi dengan kezaliman dan juga dengan kediktaturannya. Setelah kata si rahib abid tadi tak ada peluang untuk tobat, tak ada peluang untuk mendapatkan rahmat, pikir daripada angka 99 elok digenapkan saja. Pung, dia penggalkan kepalanya jadi 100. Setelah 100 jumlah bilangan yang dibunuhnya jalan, terjumpa dengan seorang alim. Dia tanya, Pak Haji, Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, munasabah assalamualaikum waktu kita sudah habis, minta maaf. Abi ini kan sendirian saja nih di sini. Jadi Abi jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada khalqi kepada Tuhan arsy berzinata arsy. Untuk semua yang tulis salam dalam komen sini, yang bagi salam kepada Abi dan juga kepada kawan-kawan, ingat kalau pada waktu salam kita tidak dijawab oleh orang yang kita bagi salam, kita akan mendapatkan jawaban salam daripada malaikat dengan jawaban yang lebih istimewa. Abi bukan tanah jawab, tak ada waktu untuk tulis, tak ada waktu untuk tengok. Jadi Abi cuma duduk depan kamera saja. Setelah Abi on kan, Abi duduk aja, Abi ceramah saja lagi. Jadi minta maaf, Abi suruh orang jawab salam, Abi pun tak jawab salam. Bukan tak nak jawab, jawabkan kena tulis. Ini Abi jawab dah nih, dah jawab dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam-salam yang dulu sebelum kalian lahir, dan juga waalaikumsalam warahmatullahi untuk salam kalian yang selepas kita sudah tidak ada atas permukaan bumi. Oke, cukup ya Allah berikan jawaban salam kesejahteraan kepada mereka yang memberi salam kepada Abi, tapi Abi tidak punya peluang dan juga tidak ada waktu untuk menulis jawabannya. Apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata si alim tadi, apa? Malah dia menauka bina toba, apa yang menghalang kamu daripada toba? Pintu toba itu terbuka selebar-lebarnya. Izab ila makani kada wa kada. Pergilah kamu ke sebuah daerah, ke sebuah kampung. Disarankan, disuruhkan untuk pergi ke satu tempat. Ya katakan kamu pergi Mekala, atau di kita di Malaysia suruh pergi Kelantan, misalnya, atau suruh pergi Terengganu. Jangan duduk di Hajai, jangan di Hanyai, jangan di Bukit Kayu Hitam, jangan di perbatasan dengan Thailand. Takut nanti terjas lagi dengan pancuran di situ. Kamu pergi Kelantan lah, ngaji Kelantan. Atau pergi Kedah, Masya Allah, tabarakallah. Atau pergi Pondok, pergi Bogor, ngaji di Marzen, pergi Kanur, janda baik, semuanya janda-janda baik-baik situ. Yang gadis-gadis yang terang lebih baik lagi, semuanya bagus. Yang penting yang baik itu yang mendapatkan rahmat dan surga di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kembali, jadi setelah disarankan untuk pergi, dia pun pergi. Tak sempat berbuat apa-apa, hanya rencana nak tobat ya, rencana nak pergi ke kampung yang ditujukan tadi itu, yang di sana ada ahli ibadah, ada orang-orang soleh, ada orang-orang baik. Meninggal tengah jalan, rebut malaikat rahmat nak bawanya ke dalam surga karena dia sudah bertobat, atau paling tidak berencana untuk tobat dan juga untuk bersama kumpulan ahli khair. Malaikat azab nak membawanya ke dalam neraka. Yang ada akhirnya pada waktu diukur, lebih dekatan ke Kelantan tu lebih dekatan dengan Hajai, lebih dekatan dengan Kelantan tu lebih dekatan dengan Bukit, lebih dekatan dengan Jalan Duta. Jalan Duta kah? Bukit Duta kot? Bukan, astagfirullahaladzim, Bukit Bintang. Daripada Bukit Bintang keluar daripada tol mana, terus terus sampai Kuala Kangsar, sampai ke mana, ke Cekak Jering, meninggal di Cekak Jering. Hitung sama malaikat dekatan kemana, apakah lebih dekatan ke Kedah, dia nak pergi ke Kedah daripada Cekak Jering, atau lebih dekatan daripada Bukit Bintang tadi itu, daripada Bukit Bintang ke Cekak Jering. Ukur, ternyata lebih dekat satu jengkal atau satu hasta saja, lebih dekat ke tempat yang nak dituju daripada di tempat yang ditinggalkan. Lebih dekat ke tempat yang dituju daripada tempat yang ditinggalkan. Karena itu saja masuk surga. Itu macam mana rumusannya? Rumusannya karena Allah mempunyai sifat Rahman, Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Wa ila liqa'in akhir. Kita berjumpa kembali pada episode yang selanjutnya, insyaallah, dan yang terdekat dengan kita insyaallah pertemuan besok pagi pada pukul 7.05. Kita dikit dulu dan baru kita lanjutkan dengan bacaan Hizib Darul Ala, kemudian lanjut dengan pengajian Sunan Ibnu Majah setelah membaca Hizbu Al-Wiqayati wan Najat. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia akhirat, semuanya dipelihara, yang sakit Allah sembuhkan, yang belum kawin Allah kawinkan. Mudah-mudahan para pendengar, santri-santri Abi mendapatkan pasangan-pasangan yang bagus,
laki-laki yang soleh dan perempuan yang solehah, laki-laki yang solehi, dan juga dengan wanita-wanita yang solehah yang akan menjadi asbab dan yang akan membawa pasangannya masuk ke dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.